Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 3, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, sebelum kita mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, karena kalian baru naik kelas 3 sehingga belum mempelajari apa itu sejarah kebudayaan Islam, maka pada kesempatan yang kali ini Pak Afif akan menyampaikan tentang pengantar sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, perlu kalian ketahui sejarah kebudayaan Islam terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah, kebudayaan, dan Islam. Sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kebudayaan adalah kegiatan dan penciptaan manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman kepada kitab suci Al-Quran dan diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian bertanya, kenapa kemudian kita harus belajar tentang sejarah kebudayaan Islam? Mempelajari sejarah kebudayaan Islam memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lalu, sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah sebagai pertimbangan kita ketika kita hendak mengambil keputusan atas segala sesuatu. Yang ketiga, kita dapat memahami dan meneladani kisah-kisah baik pada masa dahulu. Jadi kita bisa kemudian memahami dan meneladani kisah-kisah baik yang terjadi pada zaman dahulu. Misalnya, bagaimanakah kemudian Nabi Muhammad bermasyarakat dengan orang Mekah, bagaimana kemudian Nabi Muhammad menghormati orang tua, bagaimana kemudian Nabi Muhammad berhubungan dengan tetangga, bagaimana Nabi Muhammad berhubungan dengan sahabat dan teman-temannya. Yang keempat, dapat menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya dari kaum muslimin pada masa lalu. Dengan mempelajari SKI atau sejarah kebudayaan Islam, kita bisa tahu dan cinta, kemudian memahami bahwa kebudayaan kita yang bernafaskan Islam merupakan buah dari pemikiran dan perjuangan tokoh-tokoh pada masa lalu. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan kebudayaan atau budaya tradisi yang benar-benar tradisi itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai Islam. Yang kelima, dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita dapat memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk kemudian kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kalian akan mempelajari sejarah, misalnya saya contohkan, Mushaf Al-Quran yang kita pakai sekarang merupakan hasil ijtihad, hasil pemikiran dari sahabat Utsman bin Affan, sahabat Umar bin Khattab, dan sahabat Abu Bakar. Pada mulanya Al-Quran tidaklah seperti mushaf yang kita terima sekarang. Maka kemudian oleh para sahabat dikumpulkanlah menjadi mushaf seperti sekarang ini. Oleh karena itu, dengan mempelajari sejarah kita tahu bahwa banyak sekali peristiwa atau kebudayaan atau hasil pemikiran dari masa lalu yang bisa kita pergunakan sampai sekarang. Oleh karena itu, mempelajari sejarah kebudayaan Islam merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi umat Islam, khususnya bagi kalian siswa-siswi madrasah.
Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar sejarah kebudayaan Islam. Tugas kalian sekarang adalah menceritakan, menuliskan kembali apa yang terjadi pada masa lalu kalian. Misalnya contoh, ambil buku, kemudian ambil bolpen atau pensil, tuliskan peristiwa yang paling menyenangkan yang kalian alami, yang kalian rasakan saat kalian masih kecil. Tuliskan di buku tulis kalian. Besok ketika home visiting, Pak Guru akan memeriksa hasil kalian. Terima kasih. Wal afu minkum. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.